Baik, untuk podcast perdana kita kali ini untuk kita kedatangan tamu spesial kita yaitu Ibu Kepala Cabang kita, Ibu Heni Nursanti. Aduh. Langsung untuk pertanyaan pertamanya kita bingung juga nih Bu, perbedaan dari JKN sama BPJS Kesehatan itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Oke, jadi memang ada perbedaan ya Tias antara JKN dan BPJS Kesehatan. Kalau JKN itu adalah nama programnya, yaitu Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Dan prinsip ini ada ekuitasnya dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Nah, kalau BPJS Kesehatan itu adalah badan penyelenggaranya. Jadi badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab pada Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Nah, jadi jelas ya perbedaannya. Oh, baik. Oke, kalau begitu Bu, lanjut untuk yang peserta BPJS tuh siapa aja sih Bu yang bisa jadi pesertanya? Nah, inilah kadang masyarakat kita itu nggak paham bahwa yang menjadi peserta BPJS Kesehatan itu adalah semua penduduk Indonesia termasuk orang asing pun yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayarkan iuran. Kemudian untuk BPJS sendiri manfaat apa sih Bu yang bisa diterima oleh pada pesertanya itu Bu? Yang pertama adalah manfaat jaminan kesehatan. Jadi jaminan kesehatan ini meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti di puskesmas, dokter praktek perorangan, klinik gitu. Dan untuk pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan itu adalah seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Kemudian untuk hak-hak dari peserta kita itu apa aja Bu kira-kira Bu? Nah, jadi selain manfaat, peserta ini juga ada haknya. Jadi selain mereka berkewajiban membayarkan iuran, maka dia punya haknya. Yang pertama adalah dia mendapatkan kartu digital yang ada di aplikasi mobile JKN. Nah, saat ini BPJS Kesehatan sudah tidak lagi mencetak kartu yang dulu dikenal dengan kartu KIS ya, Bapak Ibu, yang ada warna hijau tua dan hijau mudanya itu, karena sekarang kita sudah cukup menggunakan identitas pribadi yaitu KTP sebagai bukti untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan. Yang ketiga adalah mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang terakhir adalah hak peserta ini adalah yang penting sekali, menyampaikan keluhan, pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke BPJS Kesehatan. Atau juga bisa melakukan laporan ini ke call center kami di 165 ataupun melalui aplikasi mobile JKN. Mungkin kita udah nanya-nanya hak nih Bu. Pasti kalau hak ada kewajibannya nih Bu. Kira-kira kewajiban peserta kita apa aja sih Bu? Nah, inilah kadang-kadang peserta itu lupa ya, dia hanya menuntut haknya saja, tapi dia lupa dengan kewajibannya. Karena kewajiban itu adalah hal yang harus dipenuhi dulu, barulah menuntut hak. Yang pertama, kewajiban peserta ini adalah mendaftarkan dirinya sebagai peserta bersama dengan keluarga dan membayar iuran yang sesuai dengan kelas yang sudah dipilih oleh peserta dan dengan ketentuan yang berlaku. Kedua adalah melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan pertama. Yang keempat adalah menjaga kartu bagi peserta yang memiliki kartu, jangan sampai rusak dan hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Yang terakhir, yang sangat paling penting adalah mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Karena banyak peserta JKN ini yang berobat itu langsung ke rumah sakit karena itu tidak sesuai dengan aturan sehingga tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi peserta itu wajib mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah mereka pilih. Nah, setelah pemeriksaan tersebut, seandainya memang peserta yang bersangkutan membutuhkan pelayanan spesialistik, maka dokter yang memberikan wewenang apakah dia akan dirujuk ke rumah sakit atau tidak. Baik itu Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya untuk podcast perdana kita kali ini. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya guys. Oke, terima kasih untuk Sobat JKN yang sudah mendengarkan dan juga tentunya untuk Ibu
kita yang paling kece, sekece rengat ini. Terima kasih ya Ibu Heni atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat untuk semua pendengar. Salam. Sip.